Kita mulai, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. Sebentar, saya setting dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midari kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita wa barakta wa rahmata ala khalilika wa nabika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka hamidum majid. Kita bersyukur tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji adalah milik Allah Azza wa Jalla subhanallah. Ucapkanlah setiap saat sebanyak-banyaknya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Hammadun. Hammadun itu artinya adalah orang yang selalu bertahmid Alhamdulillah. Dan ini hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang spesial. Yang insya Allah akan dipercepat memasuki surganya. Karena satu hari di akhirat itu ribuan tahun satu harinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita di dunia ini tidak lepas lisan kita baik berdiri, duduk, atau berbaring mengucapkan Alhamdulillah. Kendati pun ada masalah besar, sengsaraan, musibah, katakan Alhamdulillah. Katakan ala kulli hal. Mudahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, kondisi apapun tetap segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki karena Allah maha baik. Allah pasti maha baik. Apapun keputusannya dan ketentuannya. Walaupun dengan apa kacamata terbuka, oh ini kesengsaraan. Tapi pasti di dalamnya ada hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu. Karena Allah pasti maha baik. Tidak ada satu kejadian apapun kecuali ada hikmah di balik itu. Maka itu kita tidak boleh lepas daripada Alhamdulillah. Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun demikian. Salam salawat kita bukan hanya di dalam lisan, upayakan terus diasah dengan rasa cinta. Cinta kepada Rasul dengan otomatis ini adalah buah daripada cinta kepada Allah. Bagi siapa yang mencintai Allah, harusnya dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, kalaulah kalian semua orang-orang beriman maksudnya betul-betul cinta Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kalau kemarin kita sudah membahas hal yang mungkin kita tidak memikirkannya. Sebelumnya kita membahas bagaimana ternyata kita ini diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Disebut pun tidak. Subhanallah. Disebut saja tidak. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang lemah menjadi kuat. Kemudian lemah lagi. Kemudian dikembalikan pada Allah. Ini materi-materi sebelumnya. Allahu Akbar. Sehingga kita merasakan titik ketidakberdayaan. Hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ini namanya titik nol. Di titik nol inilah kita merasakan ya Allah subhanallah. Barusan kita salat. Kita salat berjamaah di masjid. Merasakan, Masya Allah. Kedamaian yang luar biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayina Rabbana bisalam. Ya Allah, Engkau yang maha damai. Antas salam wa minkas salam. Nah, kedamaian itu hanya dari Engkau, bukan dari siapa-siapa. Wa ilaika ya'udus salam. Toh nanti kita akan kembali pada Allah. Dunia ini penuh dengan ujian.
Dunia ini tidak lepas daripada ujian. Satu, ujian dua, ujian tiga, ujian empat. Ada kegelisahan, kegalauan, merasa dihina, merasa dilecehkan, ada sakit, ada kesengsaraan yang disebutkan kabad. Kabad itu adalah kesusahan. Nah, kedamaian yang sesungguhnya adalah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah kedamaian yang bukan ilusif. Sementara kebanyakan orang hmm, ilusif, mencari kebahagiaan ilusif. Dipikir kebahagiaan hanya di materi, yang terjadi akhirnya apa? Dia hanya memikirkan materi, padahal ketika dia dapat materi pun semakin mengejar materi, semakin mengejar materi, semakin mengejar materi, semakin mengejar materi. Yang mungkin uangnya bukan lagi miliar tapi triliun. Apakah ia membaca Al-Quran setiap hari? Apakah di apakah di tangannya ada Al-Quran? Bisnis sana, bisnis sini, kontrak sana, kontrak sini, terbang sana, terbang sini. Apakah tiap hari dia memegang Al-Quran? Tuh, tidak, tidak. Apakah dia setiap hari dia salat tahajud? Pun tidak. Apalagi ikut kajian seperti ini. Sibuk investasi di sini sekian miliar, 100 miliar di sini, ini 100 miliar di sini, ini mau sibuk dengan hal-hal yang sifatnya dunia terus, tiba-tiba ajal tiba. Kebahagiaan itu wa minkas salam, kebahagiaan itu dari Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Toh kita akan kembali pada Allah dan sesungguhnya kedamaian itu hanya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah. Ya Tuhan kami yang ngatur kami. Penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dunia dan akhirat tentunya. Subhanallah. Wahayna Rabbana bisalam. Wa adkhilna jannata darassalam. Ya Allah, masukkanlah kami semua di dalam surgamu yang penuh kedamaian, negeri yang penuh dengan kedamaian darassalam. Rasakan ini semua di dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita merasakan kedamaian. Maka ini menjadi barometer kita, tolak ukur kita. Di saat kita galau, di saat kita sedih, karena dihina orang, dicaci maki orang, apalagi masuk dalam hati, yaitu dendam, itu penyakit kronis. Orang dendam itu adalah penyakit kronis. Kenapa? Penyakitnya disimpan, harusnya dibuang. Subhanallah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Subhanallah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Suatu hari akan datang kepada kita, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan manfaat apapun. Dari harta Anda tidak ada manfaatnya. Keturunan Anda tidak ada manfaatnya. Redaksi Al-Quran. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali atabi artinya membawa. Kecuali orang yang membawa hatinya dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Subhanallah. Betul, teks ini berbicara yaum di sini adalah hari kebangkitan. Hari akhirat nanti. Ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada harta dia sebanyak mungkin ratusan miliar bahkan triliun. Tidak ada manfaatnya. Dia punya keturunan-keturunan yang gagah, cantik-cantik dan banyak. Tidak ada manfaatnya. Kecuali bagi mereka yang mempunyai hati yang bersih. Artinya apa? Ketika hati kita bersih, harta kita manfaat. Anak kita manfaat. Iya. Kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah namanya kedamaian. Harta yang tidak manfaat, yang tidak diletakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Anak yang tidak manfaat, itu anak yang tidak soleh.
Itu akan menjadi beban di akhirat kita apabila mereka meninggalkan sholat, tidak taat kepada Allah, karena itu adalah hasil didikan kita. Tapi anak yang saleh manfaat, hartanya di jalan Allah manfaat. Maka kata-kata yauma la yanfa'u malun wala banun, suatu hari akan datang kepada engkau hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang membawa hati yang bersih. Ini menunjukkan jiwa yang bersih menyebabkan harta kita di jalan Allah. Jiwa yang bersih menyebabkan kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik. Jiwa yang bersih menyebabkan kita selalu beramal jariah. Subhanallah. Coba Anda perhatikan. Harta yang begitu banyak akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Subhanallah. Ketika kita punya harta, kita hafal semuanya. Nah, apakah ini membawa kebaikan? Tentu bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Tapi lihat, eh, syaitan itu selalu menggoda kita agar tidak bersyukur kepada Allah. Wala tajid aksarum syakirin. Ini kata-kata iblis bersumpah di hadapan Allah. Saya akan serang manusia dan dari segala penjuru dan engkau tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Sama dengan redaksi Al-Quran Allah berfirman, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Subhanallah. Maka rasa syukur inilah yang terjadi, eh, yang menyebabkan, yang mengakibatkan hati yang bersih. Mata kita ketika kita melihat sesuatu, cepat-cepat sesuatu dikembalikan kepada Allah agar membersihkan jiwa kita. Disitulah kegagalan syaitan. Nanti Bapak Ibu lihat, perhatikan redaksi Al-Quran. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Memang outcomes yang digapai, yang dituju, yang diusahakan oleh syaitan agar manusia tidak bersyukur. Sungguh, aku akan serang manusia. Ini sumpah syaitan di hadapan Allah. Dari depan, saya akan serang mereka dari belakang, saya akan serang mereka dari kanan, saya akan serang mereka dari kiri, kanan, kiri. Tapi sedikit sekali engkau ya Allah akan mendapatkan manusia bersyukur. Subhanallah. Maka kegagalan syaitan harus kita eh, kerjakan. Yaitu kita bersyukur, mereka gagal. Kita tidak bersyukur, mereka sukses. Maka apabila kita melihat makanan dan hati pikiran kita adalah makanan, syaitan bertepuk tangan, itu yang saya inginkan, kata syaitan. Kalau kita melihat harta kita, ini adalah milik saya. Syaitan akan tepuk tangan, yes, sukses. Apabila kita melihat tubuh kita adalah tubuh kita ini milik tubuh-tubuh saya, syaitan akan sukses. Apabila kita melihat pasangan hidup ini adalah punya saya ngatur, akan sukses. Apabila kita melihat ini rumah ini semua milik saya, otomatis itulah yang mengotori hati sehingga harta kita, anak kita, apa yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Bukankah orang yang bakhil itu merasa hartanya milik aku, sehingga dia tidak mengeluarkan sebagian hartanya untuk diletakkan di jalan Allah? Itulah yang dianggap tidak bersyukur. Bukankah orang yang, taruhlah dia zalim terhadap dirinya, dia tatoan, ya, digambar tubuh. Dia merasa tubuh adalah milik aku, milik saya. Disitulah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Awalnya mungkin kita dengan lisan, kemudian kita upgrade menjadi pemahaman.
Kita upgrade lagi menjadi rasa. Semua pakai proses. Awalnya mungkin dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Alhamdulillah. Megang HP Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga terprotek dari kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Megang apa lagi? Ada megang setir mobil. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Mungkin belum dijiwain apa-apa. Bangun tidur, Alhamdulillah. Dikit-dikit, Alhamdulillah. Masuk rumah, ya Allah, Alhamdulillah. Naik mobil, Alhamdulillah. Dikit-dikit, Alhamdulillah. Kita upgrade terus. Oh, ini segala puji milik engkau. Milik Allah, milik engkau, ya Allah. Milik engkau, milik engkau. Disitulah kegagalan syaitan. Disitulah hati kita bersih. Subhanallah. Barulah setelah kita pahami ini milik Allah, semua dengan nama Allah, pujian milik Allah, baru kita rasakan, ya Allah, saya ini tidak punya apa-apa. Nah, titik nol inilah yang penting. Merasa tidak punya apa-apa, inilah yang terpenting. Merasa la haula wa la quwata illa billah, inilah yang terpenting. Dan inilah hakikat ibadah. Ketika kita membesarkan Allah, kita mengecilkan diri kita. Kita besarkan Allah, kita posisinya di sini, mengecilkan diri kita. Allahu Akbar. Langsung kita bisa menitikkan air mata. Engkau yang maha besar. Jangankan diriku ya Allah, langit dan bumi serta seisinya kecil. Matahari yang begitu gagah, setiap pagi dia akan tampakkan kekuasaannya, kehebatannya, kedekjayaan ini aku. Itu pun kecil di hadapan engkau ya Allah SWT. Gunung yang begitu gagah, seakan-akan menunjukkan kesombongan, seakan-akan inilah orang apa makhluk terkuat di muka bumi. Itu pun tunduk kepada Allah SWT. Apalagi saya. Maka betapa banyak orang bertakbir tapi tidak merasakan, tapi memahami. Maka zikrullah itulah yang membersihkan hati. Konsekuensi logisnya gitu. Akhirnya konsekuensinya dia akan meletakkan hartanya, anaknya, semua dengan baik. Karena perilaku apapun berangkat dari qalb, dari hati kita, dari jiwa kita. Subhanallah. Bukankah ketika kita mencaci maki orang, itu pada dasarnya adalah gambaran kekotoran hati kita karena kita merasa hebat, kemudian ada yang menyinggung, apa sih kamu? Kamu tuh apa? Akhirnya dia menghina. Saya diomongin, dihina, disakiti. Arifin ada yang ngomongin. Subhanallah. Saya senyum ya nggak ada masalah. Begini-begini, nggak usah dipengaruhi. Kalau saya jadi Anda, saya akan ngamuk. Saya akan klarifikasi. Nggak usah diklarifikasi. Buat apa namanya? Karena yang berbicara pun niatnya adalah hasad dengki. Itulah assalam. Itulah kedamaian. Itulah namanya surga dunia. Tapi ketika hati kita kotor, siapa yang ngomong itu? Saya disamperin. Kamu ngomong apa? Blablabla, blablabla. Itulah pentingnya kita membersihkan jiwa. Bukankah setiap hari kita bersih-bersih mulut kita, kita gosok gigi dengan pasta gigi yang baik, yang wangi. Kita mandi dengan sabun yang wangi, kita sampoan, kita pakai baju udah bersih, kemudian pakai pewangi, kemudian kita setrika menjadi wangi, jadi bagus. Itu fisik. Jiwa kita jauh lebih cepat kotornya. Hitungan detik dia bisa kotor. Badan ini satu hari berapa kali mandi? Coba. Apa 10 kali? Enggak. Hanya 2 kali. Pagi, nanti sore. Atau 3 kali. Oke. Sah-sah saja. Salat berapa kali? 17 rakaat. Bayangkan. Kita mengucapkan Allahu Akbar berapa kali? Oh, bayangkan. Allah Maha Besar. Masalahnya adalah ketika kita sholat, kita berzikir, tidak sampai hati kita, sehingga jiwa kita tidak bersih. Sehingga tumbuhlah penyakit-penyakit hati.
dendam dengan seorang, marah, mengumpat, mencela, mencerca, ya, disimpan sini, dendam. Saya tidak mau ketemu orang ini. Saya suka sama orang. Ah, terus Anda maunya seperti apa? Terus Anda dendam, terus Anda wafat, rugi besar. Karena yang diterima oleh Allah dan dicinta oleh Allah yang kalbun salim. Ini susah Ustaz kalau saya udah kesel sama orang. Nah, susah atau tidak susah, itu tergantung kita. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Sedikit pun. Tidak ada setitik pun Allah menzalimi hambanya. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah nggak pernah menzalimi setitik pun, sekecil biji atom tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi Anda susah itu karena Anda memasukkan kebencian di dalam hati Anda. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Apa? Karena kebencian ini harus dibuang. Hati kita harus bersih. Baru kita paham. Orang yang mendapatkan surga di akhirat, Allah sudah memberikan surga di dunia. Fahayyina Rabbana bisalam. Hidupkanlah kami penuh dengan kedamaian. Bagaimana? Ya qalbun salim. Ya, hati yang bersih. Gimana? Berzikirlah. Berzikir bukan dengan lisan, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati kita. Banyak orang berzikir bukan dengan jiwanya. Dia berzikir hanya dengan lisannya. Alhamdulillah masih bagus. Daripada orang yang tidak berzikir. Tapi apakah stuck, kita hanya stop di situ saja? Apa iya kita hanya berhenti dalam zikiran-zikiran lisan saja, terus tidak berzikir di dalam hati kita? Wazkur rabbaka fi nafsik. Ini redaksi Al-Quran. Berzikir dalam jiwa kita itu penting, amat sangat penting. Gimana kita bisa memahami dan merasakan nikmatnya menjalani kehidupan. Jangan salah Bapak-Bapak Ibu. Saya kasih sebuah hal yang gampang saja. Anda punya rumah mewah, oke. Punya rumah, punya kendaraan, oke. Belum tentu Anda bisa menikmati. Oh, saya sudah menikmati, Ustaz. Saya sudah jalan kemana-mana pakai mobil saya sudah tinggal di rumah saya. Ya, betul, betul. Subhanallah. Tapi ada orang mungkin rumahnya ya sederhana. Setiap dia ngeliat rumahnya, ya Allah, Alhamdulillah aku bisa berteduh di sini, ya Allah. Bukankah kemarin kita sudah membahas itu? Langit pun menjadi atap. Dia melihat sesuatu, ya Allah, Alhamdulillah. Dia mungkin punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Dia mungkin seorang petani yang hanya membawa sepeda ke sawah, kemudian dia maju. Ya Allah, Alhamdulillah. Dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah. Itu lebih banyak menikmati kehidupan daripada orang, oh dia punya mobil mewah, suaranya karena miliaran mobilnya, taruh Lamborghini, Ferrari. Nah, dia gampang tersinggung tuh. Gampang tersinggung karena biasa merasa dipuji ketika ada orang melecehkan, ngamuk dia. Sehal, ternyata seorang petani di kampung hanya modal dengan sepeda, tapi hidupnya lebih bahagia, dia merasakan. Kenapa assalam itu di dalam jiwa kita? Kedamaian. Maka itu, fahayna rabbana bisalam, hidupkan kami dengan penuh kedamaian. Caranya apa? Wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikir dalam jiwa kita. Jadi zikir bukan hanya di lisan. Bukan wadhkur rabbaka fi lisanik, tapi fi nafsik. Betul awalnya dari lisan. Lama-lama kita paham. Lama-lama kita, jiwa kita yang berbicara. Wadhkur rabbaka fi nafsik, itulah jiwa kita yang merasa, ya Allah nikmat sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah tangan saya bisa bergerak. Tulang-tulang saya saraf saya, Allah. Alhamdulillah. Itu bisa lebih menikmati. Allahu Akbar. Jadi menikmati hidup itu dengan zikrullah. Anda duduk sebentar, hitungan detik di mobil Anda.
Ya Allah nikmat, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah saya punya nikmat ini, ya Allah, Alhamdulillah. Nuh, baru menikmati. Bukan naik mobil, jalan. Dinikmati dengan berzikir. Sama-sama kita minum kopi susu, atau kopi, ataupun teh, ataupun apalah. Enak banget. Oh, dia menikmati. Iya, menikmati itu enak banget. Mantap, menikmati. Tapi kita enggak. Kita coba. Bismillah ya Allah, Alhamdulillah ada kopi susu nih. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya Allah, Alhamdulillah. Lebih dahsyat nikmatnya. Dengan zikrullah. Ya Allah. Ini masih yang normal. Ya Allah, ini dari engkau ya Allah, Alhamdulillah. Oke, Anda mandi. Air menyentuh kulit. Mantap. Habis keluar dari kamar mandi. Yes, seger banget. Mantap. Sudah wangi. Tapi ketika orang yang selalu berzikir hatinya, di dalam hatinya ketika kena air tubuhnya, ya Allah, Alhamdulillah dalam hati tidak diungkapkan karena dia kamar mandi. Sampai pun mohon maaf, mengeluarkan air besar, buang air besar, buang air kecil. Menikmati, ya Allah, Masya Allah. Keluar ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anni adza wa afani. Keluar dari WC, ya Allah, aku bersyukur engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Subhanallah. Jadi menikmati hidup dengan zikrullah, disitulah kita dibersihkan hati dan jiwa kita. Disitulah kegagalan setan, karena setan benci sekali orang yang bersyukur. Tujuan setan pertama kali adalah menjadikan kita tidak bersyukur. Dari tidak bersyukur inilah seluruh maksiat akan keluar. Anda sebut maksiat apapun itu berangkatnya karena tidak bersyukur. Maka itu redaksi surat Al-A'raf ayat 17, saya akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar engkau ya Allah mendapatkan manusia kebanyakan tidak bersyukur. Astagfirullah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka patahkanlah usaha setan. Hancurkanlah usaha setan. Dan lemahkanlah hawa nafsu yang negatif di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur itu merasakan betul-betul di hadapan Allah. Ya Allah, I'm nothing. Ya Allah, saya ini debu, lebih kecil daripada debu. Ya Allah, saya ini hina di hadapan Engkau. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak punya kekuatan apa-apa setitik pun. Ini milik Engkau, ini milik Engkau. Sangat mudah bagi Engkau untuk mengambilnya. Subhanallah. Tubuh kita milik Allah, harta kita milik Allah. Semua milik Allah. Sangat mudah Allah mengambilnya. Bukankah pernah saya menceritakan ada orang yang uangnya berlebih, mobilnya baru. Kemarin mungkin sudah pernah saya jelaskan sih. Orang tuanya, ibunya berangkat ke Eropa. Sudah kasih nasihat, anaknya jangan begajulan, jangan sana sini, jangan pecicilan, jangan naik mobil dulu. Oh, ingat gitu, mobilnya baru lagi. Tiba-tiba suaminya ada di, bapaknya ada di rumah di ini. Tiba-tiba anaknya malam-malam mengambil mobil jalan. Bapaknya ngeliat, wah anaknya malam nggak ada kemana, ya udahlah biarin aja lah. Besoknya bapaknya berangkat ke kantor, macetnya luar biasa. Ternyata ada mobil yang meledak, hangus termasuk drivernya. Habis ya bapaknya ngeliat itu, wah ada mobil meledak. Dia tidak sadar mobil itu adalah mobil dia, dan yang manusia di dalam yang jadi arang itu adalah anak kandungnya. Wah, ya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita, jiwa kita, anak kita. Barulah kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami dalam perjalanan kembali kepada Allah. Mengapa menunggu musibah dulu kita baru mengucapkan inna lillah? Harusnya sebelum musibah memang sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah. Semua milik Allah, nggak ada yang kita miliki. Tidak perlu menunggu musibah. Bukankah itu sebuah prinsip hidup?
Maka ketika orang merasakan memang ini milik Allah, disitulah kebersihan jiwa. Disitulah membersihkan jiwa. Disitulah kegagalan setan. Disitulah kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita. Tapi selama kita merasa ini milik aku, ini milik saya, disitulah hawa nafsu yang negatif selalu menguasai kita. Disitulah setan tepuk tangan. Yes, sukses. Dari tidak bersyukur akan keluar semua kemaksiatan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu description-nya adalah syukur. Syukur itu membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Ya Allah, ini bukan milik aku, semua milik Allah. Apa yang kita miliki? Tidak ada setitik pun yang kita miliki. Betapa banyak orang lupa bahwa ini semua milik Allah. Rasakan itu milik Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. HP kita, di HP kita, baterainya habis, ngasih tahu, ya ngasih tahu. Wah, ini udah habis baterai. Mobil kita, kayak mobil kita, bensinnya habis, bahan bakarnya habis, kasih tahu, ya kasih tahu. Arti dikasih isyarat. Isyarat apa? Ya, kasih tanda teng, E, jarumnya menunjukkan empty, udah habis, entek, gitu kan, teng warna kuning, lama-lama warna merah. Dan saya yakin Anda tidak pernah merasakan sampai warna merah. Warna kuningnya sudah ke, ayo ke SPBU ini udah. Kecuali kalau saya sudah sering gitu kan. Belum, masih ada 2 strip. Masih ada 1 strip. Kalau kuning baru, udahlah terpaksa kita ngasih bensin dulu kan. Subhanallah. Lumayan lah. 200.000, 100.000. Nyambung lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau konsekuensinya adalah macet mogok. Kira-kira gitu. Maka kalau ada yang salah, pasti dikasih isyarat. Itu ciptaan manusia, mobil HP. Subhanallah. Atau Anda keluar mobil, ada pintu yang belum tertutup baik, kemudian Anda klik mau maju, teret, marah. Wah, ada yang salah nih. Oh, krek, baru tek. Oke. Begitu juga tubuh kita ciptaan Allah. Kalau ada yang salah, dikasih tahu. Badan panas ternyata ada infeksi. Kan gitu. Ini gambaran. Anda kurangan air minum, menunjukkan air seninya, pipisnya, itu berwarna coklat, kuning banget. Dikasih isyarat. Karena Allah Maha Baik. Bukankah yang menciptakan mobil juga baik, supaya drivernya nggak susah. Dikasih isyarat-isyarat itu. Oke, itu fisik semua. Mobil fisik. Tubuh kita, haci, 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 baru bersin-bersin, meler. Nah, itu tanda isyarat bosnya Anda tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Harus cepat keep warm, pakai hangat, minum hangat, pakaian yang hangat. Itu fisik. Allah memberikan isyarat jiwa. Tapi isyarat ini tidak pernah dibaca. Bukankah Allah memberikan isyarat di dalam eh, fisik kita? Kalau kita lapar, kalau kita haus, itu isyarat. Bukankah itu isyarat fisik? Mohon maaf, badan kita mulai bau, berkeringat, cepat-cepat kita mandi. Itu fisik. Kenapa fisik kita bisa membacanya dan jiwa kita tidak bisa membacanya? Ketika Anda mulai tersinggung, bukankah itu isyarat bahwasanya jiwa Anda sedang kotor? Kita jealous.
Oh, masa gitu doang? Nggak boleh kalah kita sama Tuhan. Hasad, dengki, bukankah itu isyarat bahwasanya jiwa Anda sedang kotor? Subhanallah. Kenapa tidak ambil isyarat ini? Tidak bisa membaca. Subhanallah. Bukankah jiwa itu sangat amat mudah kotornya dibanding badan kita, fisik kita? Di situ yang harus kita paham. Jadi kalau kita galau, apalagi kalau kita sudah mulai suara kita keras, ngebentak, ngedobrak, itu sudah isyarat. Tapi isyarat itu tidak ditangkap, tidak dipahami. Dia lebih gampang memahami fisik. Badannya gatal-gatal, kenapa ya? Subhanallah. Cepat Anda bertindak. Oh, pakai bedak aja nih. Alergi. Tadi saya makan ini. Oh, minum air kelapa, hilang. Kenapa fisik Anda cepat dan cerdas dalam membaca dan tidak cerdas dalam membaca jiwa kita? Hadirkan, Anda ngetes jiwa kita bersih atau tidak. Kan tidak mungkin kita ribut sama orang dulu baru ngetes, ayo mau berantem sama saya, siapa yang hina saya. Kalau saya marah berarti Anda, kan nggak mungkin begitu. Hadirkan orang yang Anda paling bikin kesel, wajahnya. Apakah kita merasa kesel? Apakah kita merasa marah? Apakah apalagi dendam? Kalau memang ada, itu jiwa kita kotor. Sangat mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda nyetir mobil, tiba-tiba mobil Anda digas, digas, suara apa ini ya? Langsung ke bengkel. Kenapa membaca materi itu cepat sekali? Kenapa kita tidak mampu membaca jiwa kita? Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Apa ini? Apa? Cepatlah. Masalahnya Anda nggak mungkin ke bengkel. Duduk ke rumah Allah. Baca Al-Quran. Berzikir, bukankah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Subhanallah. Duduk berzikir pelan-pelan. Bukan dengan lisan saja, tapi masukkan dalam hati kita. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Tuhanmu di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Tadarru'an wa khifatan. Wa dunal jahr. Penuh dengan rasa rendah hati. Ya Allah, aku ini nothing, ya Allah. Wa khifatan. Aku takut murka Engkau, ya Allah. Aku takut Engkau meninggalkan aku sehingga berbuat maksiat dan Engkau murka kepada aku. Wa khifatan. Khifat itu ada rasa ketakutan. Wa dunal jahr. Tidak usah pakai la ilallah. Tidak perlu. Dengan la ilaha illallah. La ilaha. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Bihamdi. Dunal jahr. Nggak usah keras-keras suaranya. Bil ghudwi wal asal. Wa dunal jahr minal qaul. Bil ghudwi wal asal. Pagi hari, petang hari, sore hari. Yang tadi gelap gulita sekarang menjadi terang, terang. Bagaimana Allah memutar yang disebutkan bil ghudwi wal asal. Nanti yang tadi terang menjadi gelap yaitu petang hari. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai Anda lengah, lupa berzikir, bersyukur. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita cerdas, sangat amat cerdas masalah materi, tapi sangat tidak cerdas ketika membaca jiwa. Segedek banget. Kenapa? Karena begini-gini. Astagfirullahaladzim. Ingat, dalam tanda kutip, cepat-cepat mandi. Kalau bau badan nggak enak, bau mulut nggak enak, cepat-cepat mandi, gosok gigi, kira-kira gitu. Karena kanan kiri Anda akan tersiksa. Sama ketika Anda gedek, mau diomelin, kanan kiri kita diomelin, istri kita diomelin, suami kita dibentak-bentak, ataupun bikin WA, ngeritik suami, begini kenapa, negatif thinking, jadi emosi, tulis, kalau perlu kita
Pisah aja, kamu bisa, wih, rusak semua. Kalau badan kita bau, mulut kita bau, kanan kiri kita kebauan. Jangankan manusia, tata'adzal malaika, kama yata'adzal nas. Malaikat pun tersiksa dengan bau badan Anda, mulut Anda. Sebagaimana tersiksanya manusia. Eh, Manusia tersiksa kalau badan kita bau, mulut kita bau banget orang. Itu fisik. Malaikat tersiksa. Manusia tersiksa. Sekitar kita tersiksa. Apalagi jiwa. Pasangan hidup kita jadi gelisah, marah lah. Anak kita jadi marah. Semua jadi marah. Pembantu kita jadi marah. Semua jadi nggak suka. Kenapa? Maki-maki ini marah semua. Semua. Nah sekarang marah-marahnya pakai status WA di Facebook, di Instagram. Apa ini? Dan kekotoran jiwa itu menyebabkan orang lain terpapar. Penyakit hati dan penyakit jiwa itu menular ke sekitar kita. Kalaulah dulu ada COVID-19, kita pakai masker. Masker kita pakai supaya orang lain tidak terkena. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan orang itu tertular bukan fisik saja, hati pun menyebabkan orang bisa tertular. Si fulan orang suka sedekah, ketemu orang yang bakhil, buat apaan? Sayang duit ente. Ngapain menggunakan uang? Happy kita. So, alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nas bil bukhl, dan ngajak orang lain bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dia tutup-tutupin, dia tahan. Padahal ini pemberian dari Allah, semua dari Allah. Subhanallah. Wa'adanna lil-kafirin 'adzaban muhina. Disiapkan azab buat orang kafir, azab yang sangat-sangat menghinakan. Di dunia dia punya harta dan menunjukkan hartanya, nanti dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menular. LGBT menular, narkoba menular, semua menular. Di sinilah kita berusaha, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, membersihkan jiwa. Ketika jiwa kita kotor, di rumah kita bisa ketularan semua. Oh iya, jadi emosi semua. Pasangan hidup Anda jadi marah. Yang tadinya damai-damai saja. Ternyata akhirnya kotor, semua kotor. Alhamdulillah kalau ada satu yang bersih, dikotorin susah, dia ada antivirusnya, ada maskernya, dia nggak terkena, tidak terpapar. Kan, kok bisa? Karena dia selalu berzikir. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Hati-hati kita. Anda bersedekah, subhanallah. Apapun yang kita lakukan, itu tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Allah tidak pernah zalim. 1 rupiah Anda keluarkan, itu pasti-pasti dibalas oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu miskin. Beda kalau 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 bersedekahnya itu bukan karena Allah, lain soal. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Orang berinfak dari harta mereka tapi ria. Ria an-nas tuh cari nama, cari pujian dari manusia. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Udah lupa Allah dia. Harus dipuji. Loh, kalau Anda lihat tukang parkir tidak pernah minta dipuji dengan mobil yang bagus-bagus di kanan kirinya, karena dia sadar itu bukan milik dia. Tapi kalau Anda berinfak supaya dipuji, merasa ini milik aku, wa man yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka itulah seburuk-buruk teman. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini
sekalian ya, sudah lewat waktunya. Bapak Ibu, ini kita sudah buka mengumpulkan pakaian. Itu masih amat sangat sedikit sekali, sudah berhari-hari. Sedih sih sebetulnya gitu. Bukankah pakaian kita akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak? Ah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan flyer ya, kita butuh pakaian bekas yang layak. PLP, pakaian layak pakai. PLP ini, pakaian layak pakai ini susah sekali. Berbulan-bulan kita tungguin. Kita nungguin itu harus naruh orang, kita gaji orang. Keluar duit, mana ada kita gaji 100.000. Dia nungguin, kadang-kala satu hari tidak ada yang kirim. Kita tungguin di masjid 24 jam. Subhanallah. Berinfak, tidak punya harta jutaan, ya pakaian bekas kan pasti. Tapi dilihat dulu pakaian bekasnya, wah ini layak, kalau nggak layak jangan. Subhanallah. Bukankah dari sebagian harta kita, kita harus berikan wa anfiqu mimma razaqahumullah. Berinfak dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah. Proyek kita masih banyak. Dari beasiswa anak-anak kita sekolahkan. Ya. Dari kita lagi membereskan PAUD, TK kita. Vokasi pemberdayaan masyarakat yang ada di pedalaman. Subhanallah. Bagaimana mereka bisa berdaya ekonominya. Para mu'alaf bisa keluar agama mereka kalau mereka miskin dan masuk kita pikirkan pendidikan mereka. Subhanallah. Ya, saya terlepas kekecewaan saya dengan adanya pajak semakin menjerat leher, semua harga semakin mahal. Ini serba susah, itu adalah uh, domainnya pemerintah sekarang. Subhanallah. Semakin susah hidup, semakin susah. Maka saya tuh paling benci dengan program IKN. Kenapa? Anda tidak melihat langsung betapa banyak orang-orang primitif, orang tertinggal di pedalaman. Kenapa tidak dibangun mereka? Subhanallah. Coba kita lihat betapa banyak para penguasa yang hatinya kotor. Dunia, 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 dunia. Gampang tersinggung. Subhanallah. Dikritik ngamuk. Subhanallah. Nggak usah bicara penguasa. Diri kita pun terjadi seperti itu. Maka kita lihat Allah itu tidak pernah zalim. Anda mengeluarkan innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Tidak pernah Allah zalim sekecil atom. Intahu hasanah yudha'ifha. Kalau ada satu kebaikan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajr azim. Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Sekecil til gitu doang. Itu akan dilipat gandakan. Nggak pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Subhanallah. Karena kebanyakan orang Indonesia ini, kapan hari terakhirnya? Oh, entar, Agustus. Oh, tanggal awal Agustus. Oh, masih lama. Orang yang seperti ini adalah bukan orang yang soleh. Tuh, bagaimana Al-Quran yang mengatakan demikian? Orang yang soleh adalah yusari'una fil khairat. Dalam berbuat kebaikan, dia cepat. Cek, 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 cek. Nggak pakai entar lah. Mau memberikan, mau sedekah, nggak usah entar aja. Oh, enggak. Orang orang soleh itu cek, cepat. Cek. Dalam berbuat kebaikan, sumbunya harus pendek. Kalau Anda berbuat kemaksiatan, mau sumbunya harus panjang, mikir dulu. Shh. Mudah-mudahan mati jalan. Stop, mati. Nggak meledak. Tapi kalau kebaikan harus sumbu pendek. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Itulah orang-orang yang soleh. Itu daksi Al-Quran surah Ali Imran 114. Subhanallah. Tapi budaya kita entar. Kebaikan tuh nggak pakai entar. Giliran kita minta rezeki, ya Allah, sekarang ya Allah. Mau sekarang, pokoknya sekarang. Giliran bersedekah, entar. Ini yang terjadi. Ya, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu kajian pagi ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan insya Allah. Dan eh, saya amat sangat membutuhkan pakaian bekas. Ya. Kalau perlu Bapak-Bapak Ibu sebagai kepanjangan dari kita. Teman-teman sini kumpulin ke saya sini. Tapi yang bagus-bagus ya. Anda kumpulkan langsung bawa.
jadi agen kebaikan. Jadi agen sebar luaskan di kantor, ayang kantor sini kumpulin nanti hari Senin kumpul semua. Jangan lupa malam Seninnya kasih tahu siapin kardus saya bawa dari rumah kan bisa. Nah, dan dengan seribu cara kebaikan. Bukankah maksiat itu mereka punya jaringan juga? LGBT punya jaringan, narkoba punya jaringan, misionaris punya jaringan, semua maksiat punya jaringan. Kita kadang-kala udah bikin jaringan, jaringannya nggak kepake, gitu kan. Ini, jadi ya mudah-mudahan itulah kebaikan, itulah ujian ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, balik lagi tadi kajian kita adalah membersihkan jiwa, mematahkan godaan setan. Karena setan selalu berusaha untuk kita tidak bersyukur. Ingat, bacalah jiwa. Harus pandai membaca jiwa, bukan hanya pandai membaca badan kita, fisik kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, pasti ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu ada mendapatkan manfaat dari kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Insya warahmatullahi Allah, Pak wabarakatuh. Ustadz, Saya dengan selalu kesehatan. Ustaz.